Di sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di pinggiran kota, terdapat sebuah bangunan tua yang telah lama dikenal dengan reputasi mengerikan. Rumah sakit ini, yang bernama Rumah Sakit Jiwa Abadi, telah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang menganggap tempat ini sebagai lokasi yang menyeramkan, penuh dengan rahasia gelap yang terpendam di balik temboknya. Di balik suasana sepi yang mencekam, pasien-pasien yang dihukum dengan diagnosis mental yang berat menjalani kehidupan mereka dalam kesunyian. Hari itu, hujan turun dengan derasnya, membuat suasana semakin suram dan tak bersahabat. Langit yang gelap dan berawan hanya menambah kesan angker di sekeliling rumah sakit. Di ruang tunggu utama, seorang perawat muda bernama Rika tampak sibuk mengatur jadwal kunjungan dokter. Matanya yang lelah memantulkan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan, seakan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seringkali dia merasakan tatapan-tatapan aneh dari pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit itu. Mereka tidak berbicara, hanya menatap kosong, seolah menyimpan sesuatu yang menakutkan dalam diri mereka. Rika baru saja ditugaskan di Rumah Sakit Jiwa Abadi beberapa minggu yang lalu, dan meskipun ia tidak terlalu berpengalaman, ia telah mendengar banyak cerita menakutkan tentang tempat itu. Rumah sakit ini sudah terkenal karena kasus-kasus pasien yang tidak biasa, serta sejumlah insiden yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bahkan, beberapa staf yang sudah lama bekerja di sana mengaku sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti jeritan atau bisikan yang berasal dari ruangan yang kosong. Namun, karena kepercayaan yang sudah lama terpatri di dalamnya, Rika berusaha mengabaikan semua cerita itu dan berfokus pada pekerjaannya. Saat itu, Rika sedang berjalan melewati lorong-lorong gelap menuju ruang perawatan, di mana salah satu pasien yang baru saja diterima, seorang pria bernama Agus, berada. Agus dikenal sebagai pasien dengan gangguan mental yang parah, seringkali berbicara sendiri dan menunjukkan perilaku yang sangat agresif. Beberapa perawat yang pernah merawatnya sebelumnya melaporkan bahwa Agus memiliki kecenderungan untuk menjadi sangat tidak terkendali saat malam hari. Rika merasa sedikit takut, tetapi dia tahu bahwa tugasnya sebagai perawat adalah memberikan perawatan terbaik yang bisa dia lakukan. Namun, saat dia melewati sebuah pintu yang terbuat dari baja, dia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Suasana di sekitar pintu itu terasa sangat dingin, meskipun ruangan itu tak memiliki AC. Rika berhenti sejenak dan melihat ke arah pintu yang terjatuh sedikit dari posisi semula. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang berat dan pelan. Langkah itu semakin mendekat, dan tiba-tiba Rika merasa sesak di dadanya. Dengan hati yang berdegup kencang, dia membuka pintu dengan cepat, hanya untuk menemukan sebuah ruang kosong yang tampak tidak berpenghuni. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari balik salah satu kamar yang gelap, terdengar suara bisikan pelan yang memanggil namanya. Rika menggigil, dan saat dia mencoba melangkah menjauh, pintu yang dia buka sebelumnya menutup dengan keras. Suara bisikan itu semakin keras, mengisi seluruh ruang sekelilingnya. Rika, kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya ada di sini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia merasa dunia berputar dan seakan terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Rika cepat-cepat berlari menuju ruang perawatan, berharap dapat menemukan kelegaan. Namun, saat tiba di sana, dia mendapati situasi yang jauh lebih buruk daripada yang bisa dia bayangkan. Agus, pasien yang dikenal dengan sikap agresifnya, berdiri di tengah ruang perawatan. Matanya yang tajam menatap Rika dengan intensitas yang menakutkan. Tangan Agus gemetar, memegang pisau kecil yang bercahaya di bawah cahaya lampu yang redup. Dengan suara parau dan terengah-engah, Agus mulai berbicara dengan suara yang kacau. Kau tidak bisa lari dari sini. Rika, semua orang di sini sudah menunggu, sudah siap untuk menghancurkanmu. Rika mencoba untuk tetap tenang, namun kegelisahan yang ia rasakan semakin membesar. Dalam hati, ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan Rumah Sakit Jiwa Abadi ini. Semua yang ada di tempat ini tidaklah seperti yang terlihat. Dan kini, Agus, pasien yang selama ini dianggap tidak berbahaya, seakan menjadi ancaman yang sangat nyata. Saat Rika mencoba mundur, pintu ruang perawatan yang sebelumnya terbuka dengan sendirinya, kini tertutup rapat. Rika berteriak, meminta bantuan, tetapi tak ada yang datang. Semua perawat lain sudah pulang,
meninggalkan Rika seorang diri dalam kekacauan ini. Dalam sekejap, Agus melangkah maju, dengan pisau di tangan dan senyum yang mengerikan di wajahnya. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," kata Agus, semakin mendekat. Dan dalam sekejap, suasana menjadi begitu gelap. Rika berlari ke sudut ruangan, jantungnya berdetak begitu keras seolah ingin keluar dari tubuhnya. Agus masih mendekat. Langkahnya terasa berat dan penuh ancaman. Wajahnya yang semula tampak kosong kini dihiasi dengan ekspresi penuh amarah. Dan matanya yang terbalut oleh kebingungannya memancarkan kebencian yang dalam. Pisau yang dipegang Agus berkilat. Dan seiring langkahnya, suara desiran angin yang memekakan telinga semakin kuat. Rika, meskipun takut, mencoba berpikir jernih. Di ruangan sempit dan gelap ini, dia tahu bahwa satu-satunya harapan adalah melarikan diri. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," ucap Agus lagi, suaranya bergema di seluruh ruangan, semakin kacau. Rika tidak tahu harus kemana. Semua pintu terkunci, dan suasana semakin mencekam. Namun, dalam kepanikan yang melanda dirinya, Rika mendengar suara langkah kaki lain. Langkah itu datangnya dari arah pintu darurat di belakangnya. Dalam ketidakpastian dan kepanikan yang menyelubungi ruangan itu, suara langkah kaki itu memberi sedikit harapan. Rika berbalik, dan di sana, berdiri seorang pria tua, dengan wajah yang tampak terdistorsi oleh luka-luka yang membekas di wajahnya. Tubuhnya kurus dan lemah, namun matanya yang tajam memancarkan kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. "Jangan lari, Rika," kata pria itu dengan suara yang dalam, namun penuh keheningan. "Tempat ini tidak bisa lari darimu." Rika menatap pria tua itu dengan cemas. Apa yang dia katakan? Apa yang terjadi di rumah sakit jiwa abadi? Pria itu melangkah maju dengan tenang, meskipun tubuhnya tampak rapuh. Agus, yang terus mendekat, tampak bingung melihat kehadiran pria tersebut. Namun, meskipun pria tua itu terlihat lemah, dia tidak mundur. Malah, dia berdiri tegak, menghadapi Agus dengan tatapan yang tidak dapat dipahami. "Ada hal-hal yang lebih besar di tempat ini, Agus," kata pria tua itu dengan suara bergetar. "Kamu tidak mengerti, tetapi aku tahu. Aku telah berada di sini lebih lama dari yang kamu kira." Rika menatap pria itu, perasaan aneh mulai meresap dalam dirinya. Siapa pria ini? Dan bagaimana dia tahu tentang Agus? Tanpa pikir panjang, Rika bertanya, "Apa yang terjadi di sini? Apa yang membuat semua orang di sini seperti ini?" Pria itu menghela napas panjang, lalu menatap Agus dengan penuh kesedihan. "Ini bukan sekadar rumah sakit jiwa, Rika. Tempat ini adalah penjara jiwa yang lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Mereka yang masuk ke sini tidak hanya sakit secara fisik atau mental. Mereka adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih buruk." Sambil berbicara, pria tua itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan hawa dingin yang tajam. Agus, yang sebelumnya tampak tidak terkendali, kini terdiam. Rika merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di ruangan ini, sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. "Apa maksudmu?" tanya Rika, suaranya bergetar. Pria itu menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara pelan namun penuh bobot, dia melanjutkan, "Ini bukan hanya rumah sakit. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang terkutuk dikurung dan dipermainkan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Semua yang ada di sini, mereka bukan hanya pasien. Mereka adalah korban." Rika terkejut. "Korban dari apa?" Pria itu menatapnya dalam-dalam. Matanya yang penuh luka berbicara lebih dari kata-kata. Dulu, rumah sakit jiwa abadi adalah tempat yang terkenal dengan perawatan yang baik. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini menjadi eksperimen gelap. Para pasien yang masuk ke sini bukan hanya diperlakukan dengan cara yang salah. Mereka diperlakukan seperti tikus percobaan. Para dokter di sini melakukan eksperimen mengerikan pada mereka, mengubah pikiran dan tubuh mereka menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Mereka terperangkap dalam siklus penderitaan yang tidak ada habisnya. Rika terdiam, tidak bisa membayangkan apa yang dikatakan pria itu.
Dia selalu mengira bahwa rumah sakit ini hanya tempat biasa untuk merawat orang dengan gangguan jiwa. Tapi ini lebih dari sekadar tempat penyembuhan. Ini adalah tempat penderitaan yang tidak terungkap. Lalu, bagaimana bisa? Agus? Tanya Rika, menatap pria yang kini terlihat lebih bingung daripada sebelumnya. Pria itu menghela napas, lalu menjawab dengan suara pelan, Agus adalah salah satu dari mereka yang terperangkap dalam eksperimen itu. Tapi dia lebih dari sekadar pasien biasa. Dia adalah salah satu dari mereka yang tidak bisa diubah, yang dipilih untuk menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mengerikan. Agus tiba-tiba meronta, seakan mendengar percakapan mereka. Wajahnya terdistorsi oleh amarah, dan dengan satu gerakan cepat, dia melompat ke arah Rika. Pisau yang tajam meluncur menuju tubuhnya. Namun, tepat pada saat itu, pria tua itu melangkah maju dan menatap Agus dengan tatapan penuh kekuatan. Tanpa sepatah kata pun, tangan pria itu terangkat, dan angin dingin yang kuat mendesir di seluruh ruangan. Secara ajaib, pisau yang dipegang Agus terlempar keluar dari tangannya, menghantam dinding dengan keras. Agus jatuh terduduk di lantai, tubuhnya bergetar hebat, dan matanya terbuka lebar, menatap pria tua itu dengan ketakutan. "Jangan khawatir, Rika," kata pria itu dengan lembut. "Kamu tidak sendiri di sini. Tapi kamu harus tahu satu hal, ini belum berakhir. Kekuatan yang ada di rumah sakit ini lebih kuat daripada yang kamu bayangkan." Rika merasa seakan seluruh dunia berputar, dan apa yang baru saja dia alami adalah mimpi buruk yang tak terperikan. Rumah sakit jiwa abadi bukan sekadar rumah sakit biasa. Ia adalah tempat yang dipenuhi oleh kekuatan gelap dan jiwa-jiwa terperangkap, dan Rika kini harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari yang bisa dia bayangkan. Rika berdiri terdiam di tengah-tengah ruang perawatan yang dingin, memandang Agus yang kini tergeletak di lantai. Wajahnya yang terbuka lebar menunjukkan ketakutan yang mendalam, seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Pria tua itu berdiri di sampingnya, memandangi Agus dengan tatapan penuh makna, seolah-olah dia telah mengetahui jalan cerita yang lebih kelam dari apa yang ada di dunia ini. "Ini belum selesai," pria tua itu berkata dengan suara yang sangat pelan, namun jelas. "Apa yang kamu lihat, Rika, hanyalah permulaan dari kegelapan yang ada di tempat ini." Rika mencoba mengumpulkan keberaniannya, namun kata-kata pria tua itu terus bergaung di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit jiwa abadi ini? Apa yang dimaksud pria itu dengan kekuatan gelap yang ada di sini? Dan bagaimana Agus bisa terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar gangguan mental? "Apa yang kamu maksud dengan sesuatu yang lebih besar?" tanya Rika, berusaha memahami. Apa yang terjadi pada pasien-pasien ini? Mengapa mereka semua begitu berbeda? Pria tua itu menundukkan kepalanya, seolah-olah beban berat ada di pikirannya. "Kami semua, termasuk aku, adalah korban eksperimen gelap. Para dokter di sini dahulu melakukan eksperimen untuk mencoba mengendalikan pikiran dan jiwa manusia. Mereka berusaha untuk mengubah dan memanipulasi sifat manusia, menciptakan sesuatu yang lebih kuat, lebih tidak terkendali, dan lebih berbahaya. Namun, eksperimen mereka tidak berakhir seperti yang mereka harapkan." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Beberapa dari kami berhasil bertahan, meskipun kami terjebak dalam bentuk yang terdistorsi. Kami terjebak dalam tubuh yang bukan milik kami, dalam pikiran yang bukan milik kami. Kami dipaksa untuk hidup dalam kegelapan yang tak terungkapkan, terperangkap dalam siklus tanpa akhir." Rika merasa jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai menetes di dahinya. Apa yang dia dengar terasa begitu mustahil. Namun seiring dengan ketegangan yang semakin meningkat, dia mulai merasa ada kebenaran dalam kata-kata pria tua itu. "Jadi, Agus adalah salah satu korban?" tanya Rika, menatap pria tua itu dengan cemas. Pria tua itu mengangguk perlahan. "Ya, Agus adalah salah satu dari mereka yang telah kehilangan dirinya sendiri. Dia dulunya adalah seorang pria yang normal, seorang pria dengan kehidupan yang layak, hingga suatu saat dia menjadi subjek dari eksperimen-eksperimen ini. Seiring berjalannya waktu, eksperimen-eksperimen itu mengubahnya, membuatnya semakin tidak terkendali,
semakin terasing dari realitas. Rika merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang dia dengar. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang harus saya lakukan? Pria tua itu menatap Rika dengan tatapan yang penuh kesedihan. Kamu sudah terjebak di dalamnya, Rika. Tidak ada jalan keluar. Kekuatan yang ada di tempat ini sudah terlalu kuat untuk dibendung. Kami yang telah terperangkap di sini hanya bisa menunggu hingga semuanya terungkap dan keburukan ini bisa dihentikan. Tetapi itu hanya bisa terjadi jika kamu bisa menggali lebih dalam dan menemukan kunci yang tersembunyi di dalamnya. Rika merasa hatinya terhimpit. Apa maksudmu dengan kunci? Apa yang harus saya temukan? Pria itu tidak menjawab langsung. Alih-alih, dia melangkah ke samping dan meraih sebuah buku tua yang ada di atas meja. Buku itu tampak sangat usang, dengan sampul yang robek dan tulisan yang hampir pudar. Inilah kunci yang dimaksud. Buku ini berisi catatan dari orang-orang yang dahulu bekerja di rumah sakit jiwa abadi. Catatan tentang eksperimen-eksperimen mereka, tentang apa yang terjadi di sini, dan tentang rahasia yang ada di balik semua penderitaan ini. Rika merasa terkejut. Jadi, itu adalah catatan tentang eksperimen yang dilakukan di sini. Ya, jawab pria itu. Dan kamu harus membacanya. Karena hanya dengan mengetahui kebenaran di balik eksperimen itu, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa itu, kita semua terjebak di dalam lingkaran setan ini. Rika meraih buku itu dengan tangan yang gemetar. Sampulnya terasa kasar, seperti menyentuh masa lalu yang penuh dengan penderitaan. Dengan hati-hati, dia membuka halaman pertama. Tulisan yang ada di dalamnya sangat sulit dibaca. Namun seiring dengan setiap kata yang tertulis, Rika merasakan sebuah aura yang mengerikan mengelilinginya. Setiap kalimat seperti memanggilnya untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di seluruh rumah sakit. Suara itu terdengar seperti jeritan yang berasal dari jauh. Rika terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Namun semuanya tampak sunyi kembali, seolah tidak ada yang terjadi. Jangan biarkan suara itu menipu kamu, pria tua itu memperingatkan. Itu adalah suara dari mereka yang terperangkap di dalam kegelapan. Suara mereka yang tidak bisa beristirahat. Rika menunduk, menyadari bahwa semuanya tidak seperti yang terlihat. Rumah sakit jiwa abadi bukan hanya sebuah tempat untuk merawat orang dengan gangguan mental. Itu adalah penjara jiwa yang tak terlihat. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap dalam eksperimen gelap berputar dalam siklus yang tak pernah berakhir. Dan sekarang, Rika harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Saat itu, tiba-tiba pintu ruang perawatan terbuka dengan keras. Agus, yang sebelumnya terjatuh dan tampaknya tidak bergerak, kini berdiri kembali, tubuhnya lebih kuat, lebih gelap, dan lebih mengancam. Tatapannya yang kosong kembali ke arah Rika. Rika, kamu tidak bisa melarikan diri, Agus berkata dengan suara yang lebih dalam dan berat, seolah bukan dirinya yang berbicara. Kamu sudah terperangkap di sini selamanya. Dengan wajah yang penuh kebingungan, Rika memandang Agus. Namun, kali ini, dia tahu bahwa ini bukan lagi hanya tentang melarikan diri. Ini adalah tentang bertahan hidup, tentang menggali kebenaran yang telah terkubur selama bertahun-tahun di dalam dinding rumah sakit ini. Dan hanya dengan menemukan kunci itu, dia bisa mengakhiri semua ini, atau mati mencoba. Rika berdiri terpaku, matanya terbuka lebar saat melihat Agus yang kini berdiri dengan tubuh yang tampak jauh lebih besar dan penuh kekuatan. Matanya yang kosong kini bersinar dengan kilatan yang menakutkan, dan senyumannya yang mengerikan membuat suasana semakin menegangkan. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti ancaman yang semakin dekat. Suasana di ruang perawatan itu kini begitu tegang, dengan udara yang terasa semakin berat dan sulit untuk bernapas. Rika, kamu tidak bisa melarikan diri, kata Agus dengan suara yang lebih dalam dan bergema, seperti berasal dari tempat yang jauh dan tidak manusiawi. Kamu sudah menjadi bagian dari permainan ini. Rika merasakan ketakutan yang mendalam meresap ke dalam dirinya. Dia mencoba untuk bergerak mundur,
Tetapi langkahnya terasa terhambat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ruangan itu, seolah-olah, semakin mengepungnya, menutup semua jalan keluar. Agus terus mendekat. Matanya yang kosong menatap Rika dengan penuh kebencian yang tak terungkapkan. Namun, Rika ingat kata-kata pria tua itu. Ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ada kunci yang harus ditemukan untuk mengakhiri semua ini. Tetapi untuk melakukannya, dia harus berhadapan langsung dengan Agus, dengan kekuatan gelap yang mengendalikan pria itu, dan dengan kebenaran yang tersembunyi jauh di dalam dinding rumah sakit jiwa abadi. Rika mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya meskipun ketakutan terus merayapi. Dia tahu dia harus menemukan keberanian untuk bertahan. Tanpa ragu, dia membuka halaman terakhir buku tua yang diberikan pria itu, berharap menemukan petunjuk yang akan membantunya mengakhiri semua ini. Di halaman terakhir, tulisan itu terlihat lebih jelas daripada sebelumnya, meskipun tetap terlihat seperti pesan yang dipenuhi dengan misteri. Kalimat terakhir berbunyi, kunci untuk melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap adalah dengan menghadapinya langsung. Hanya dengan melawan kegelapan, kebenaran dapat terungkap, dan kebebasan dapat dicapai. Rika mengerti. Dia harus menghadapi kegelapan itu, menghadapi semua yang tersembunyi di balik dinding rumah sakit ini. Hanya dengan itu, dia bisa mengakhiri siklus penderitaan yang telah berlangsung begitu lama. Namun, saat dia berbalik untuk menghadapi Agus, sesuatu yang aneh terjadi. Agus berhenti bergerak. Tubuhnya yang kekar tiba-tiba terhenti di tempatnya, dan matanya yang kosong mulai mengeluarkan cairan hitam yang kental, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Rika terkejut, merasa seakan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di depan matanya. Pria tua itu muncul di samping Rika, melihat dengan tatapan penuh pengetahuan yang dalam. Ini adalah saat yang telah lama kami tunggu, Rika. Saat dimana semuanya akan terungkap. Agus tiba-tiba terjatuh ke lantai dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, dan dari tubuhnya, muncul sosok gelap yang berbentuk kabut hitam, berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Sosok itu tampak seperti roh yang terperangkap, tetapi juga penuh dengan kebencian yang tak terkendali. Rika merasa tubuhnya bergetar melihat sosok itu, namun dia tahu, inilah kegelapan yang harus dia hadapi. Pria tua itu menarik napas panjang. Kami, para pasien, adalah korban dari eksperimen yang salah. Kami dipaksa untuk menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang lebih jahat. Tetapi kami tidak pernah bisa sepenuhnya terlepas darinya. Hanya dengan menghadapinya, kita bisa menghancurkan kekuatan ini selamanya. Rika menatap sosok hitam yang berputar di sekitar mereka, matanya penuh dengan tekad. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih kuat dan percaya diri daripada sebelumnya. Jangan takut, pria tua itu berkata. Suaranya lembut namun penuh keyakinan. Kekuatan itu hanya bisa dikalahkan dengan cahaya, dengan kebenaran yang terungkap. Kamu harus memecah kebohongan yang telah dibangun oleh eksperimen itu. Kamu harus membuka pintu yang terkunci di dalam jiwa Agus, dan dalam dirimu sendiri. Hanya dengan itu, kamu akan menemukan kebebasan yang kita cari. Rika mendekat, mengangkat tangannya dengan gemetar, dan mencoba untuk fokus pada sosok hitam yang berputar cepat di sekeliling Agus. Sosok itu semakin mendekat. Namun Rika merasa suatu kekuatan yang datang dari dalam dirinya mulai tumbuh. Ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya, sebuah cahaya yang mulai bersinar terang di dalam dirinya, meskipun perasaan takut masih menyelimuti dirinya. Dengan satu gerakan cepat, Rika mengangkat buku tua itu tinggi-tinggi, dan saat halaman buku itu menghadap ke udara, sebuah kilatan cahaya menyambar keluar dari dalam buku, memancar ke seluruh ruangan. Cahaya itu memecah kegelapan yang ada di sekitar mereka, dan sosok hitam itu mulai bergetar hebat, seolah-olah tidak tahan dengan cahaya yang begitu terang. Agus berteriak. Suaranya terdistorsi dan penuh penderitaan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau ambil dariku? Sosok hitam itu mulai menghilang perlahan, melepaskan cengkeramannya pada Agus, dan akhirnya hancur menjadi abu yang berterbangan ke udara. Agus, yang sebelumnya tampak terperangkap dalam kekuatan gelap, kini terjatuh ke lantai, tubuhnya kembali seperti semula, dan matanya kembali menjadi normal.
meskipun penuh dengan kelelahan dan kebingungan. Rika mendekat dan meraih tubuh Agus, merasa ada kehangatan yang mulai meresap kembali. "Agus, kamu sudah bebas." Agus menatap Rika dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi padaku. Terima kasih telah membebaskanku." Pria tua itu mengangguk. Matanya tampak tenang. "Kita semua bebas sekarang. Tidak ada lagi yang terjebak di sini." Dan rumah sakit jiwa abadi, dengan semua kekuatan gelapnya, kini sudah berakhir. Rika merasa lega, namun dia juga tahu, bahwa meskipun rumah sakit jiwa abadi telah terlepas dari cengkeramannya, ada banyak kegelapan lain di dunia ini yang mungkin belum terungkap. Namun, satu hal yang pasti, kebenaran telah terungkap, dan kegelapan itu akhirnya dihancurkan. Rumah sakit jiwa abadi kini hanya tinggal kenangan, sebuah tempat yang penuh dengan rahasia, eksperimen gelap, dan penderitaan. Tapi bagi Rika dan Agus, mereka akan melangkah keluar dari tempat itu, bebas, dan membawa kebenaran yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like kalau kamu suka, dan share ke teman-teman kamu yang juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat, jangan lupa untuk komen di bawah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.